Di sebuah desa kecil yang tenang, di tepi danau yang jernih laksana cermin, hiduplah seorang anak laki-laki bernama Bima. Bima adalah anak yang ceria dan penuh rasa ingin tahu. Setiap sore, setelah menyelesaikan tugas sekolahnya, ia selalu berlari ke tepi danau. Baginya, danau itu bukan sekadar genangan air, melainkan sebuah dunia penuh keajaiban. Ia suka mengamati ikan-ikan kecil yang berenang lincah, capung yang menari di atas permukaan air, dan tentu saja, keluarga angsa yang anggun. Ada sepasang angsa putih yang menjadi sahabat Bima. Setiap hari, ia akan membawa remah-remah roti untuk mereka. Pasangan angsa itu pun seolah sudah mengenali Bima. Setiap kali Bima datang, mereka akan berenang mendekat, menyapanya dengan suara khas mereka yang lembut. Bima menamai mereka Raja dan Ratu. Tak lama kemudian, kebahagiaan Bima bertambah saat melihat Ratu mengerami beberapa butir telur di sarang mereka yang tersembunyi di antara alang-alang tinggi. Hari demi hari, Bima menanti dengan sabar. Hingga pada suatu pagi yang cerah, ia melihat sesuatu yang luar biasa. Dari balik punggung Ratu, muncul kepala-kepala mungil berbulu kelabu. Telur-telur itu telah menetas. Ada 5 ekor bayi angsa yang lucu dan menggemaskan. Bima tertawa gembira. Ia merasa seperti seorang paman bagi anak-anak angsa itu. Sejak saat itu, sore hari Bima menjadi lebih berwarna. Ia akan duduk di kejauhan, mengamati Raja dan Ratu dengan sabar mengajari anak-anak mereka cara berenang dan mencari makan. Salah satu bayi angsa itu tampak sedikit lebih berani dan penasaran dari yang lain. Bima menamainya Piko. Piko seringkali berenang sedikit lebih jauh dari saudara-saudaranya, menjelajahi setiap sudut danau yang bisa ia jangkau. Tingkahnya yang lincah dan penuh semangat selalu membuat Bima tersenyum. Namun, suatu sore, suasana ceria itu berubah menjadi tegang. Bima datang ke danau seperti biasa, membawa bekal roti untuk sahabat-sahabatnya. Tapi ia melihat pemandangan yang aneh. Raja dan Ratu tampak gelisah. Mereka berenang berputar-putar di satu area, mengeluarkan suara-suara yang terdengar seperti panggilan panik. Bima segera menyadari ada yang tidak beres. Ia menghitung jumlah anak angsa. 1, 2, 3, 4. Hanya ada 4. Piko tidak ada di antara mereka. Jantung Bima berdebar kencang. Kemana Piko pergi? Matanya menyapu seluruh permukaan danau. Tiba-tiba, ia mendengar suara cicitan lemah yang datang dari dekat tumpukan jaring ikan bekas yang ditinggalkan nelayan di pinggir danau. Dengan hati-hati, Bima mendekati sumber suara itu. Dan di sanalah ia melihatnya. Pemandangan yang membuat hatinya mencelos. Piko, si bayi angsa yang pemberani, terjerat dalam lilitan jaring nilon yang kusut. Semakin ia meronta, semakin erat jaring itu menjerat leher dan sayapnya yang munggil. Piko tampak sangat lelah dan ketakutan. Suara cicitannya semakin melemah. Raja dan Ratu hanya bisa melihat dari kejauhan, tak berdaya untuk menolong anak mereka. Tanpa berpikir 2 kali, Bima tahu apa yang harus ia lakukan. Ia tidak boleh membiarkan Piko celaka. Dengan perlahan, ia melangkah masuk ke dalam air danau yang dangkal. "Tenang, Piko, tenang. Aku di sini untuk membantumu," bisik Bima dengan suara lembut, berharap bisa menenangkan si bayi angsa. Air danau yang dingin membasahi celananya, tapi Bima tidak peduli. Ia terus berjalan mendekati Piko yang terjerat. Piko, yang awalnya panik melihat Bima mendekat, seolah mengerti niat baik anak itu. Ia berhenti meronta dan hanya menatap Bima dengan matanya yang kecil dan penuh harapan. Bima berjongkok di dalam air. Tangannya dengan hati-hati mulai mengurai benang-benang jaring yang melilit tubuh Piko. Ini pekerjaan yang sulit. Jaring itu sangat kusut dan mengikat dengan kencang. Jari-jari Bima harus bergerak dengan sangat teliti agar tidak menyakiti Piko. Satu persatu, lilitan di sayapnya berhasil ia lepaskan. Lalu, bagian yang paling sulit, lilitan di lehernya. Bima menahan napas. Dengan kesabaran luar biasa, ia berhasil melepaskan ikatan terakhir. Akhirnya, Piko bebas. Begitu terlepas dari jeratan jaring, Piko sempat terdiam sejenak, seolah tidak percaya. Lalu, dengan sisa tenaganya, ia berenang menjauh dari jaring maut itu. Bima tersenyum lega. Ia menghela napas panjang, rasa lelah dan tegang seketika hilang, digantikan oleh perasaan bahagia yang meluap-luap. Piko tidak langsung berenang ke arah induknya. Ia justru berbalik,
berenang mendekati Bima dan dengan lembut menyentuhkan paruhnya ke tangan Bima, seolah mengucapkan terima kasih. Momen itu terasa sangat istimewa. Bima merasa ada ikatan yang tak terucapkan antara dirinya dan makhluk kecil itu. Dari kejauhan, Raja dan Ratu mengeluarkan suara yang berbeda dari sebelumnya. Kali ini, suara mereka terdengar seperti ungkapan terima kasih yang tulus. Mereka kemudian berenang mendekat untuk menjemput Piko. Keluarga angsa itu pun kembali bersatu. Mereka berenang bersama-sama, dengan Piko berada aman di tengah-tengah mereka. Bima kembali ke daratan dengan pakaian basah kuyup, tapi hatinya terasa hangat. Ia memandangi keluarga angsa yang berenang menjauh dengan perasaan damai. Ia sadar, kebahagiaan sejati terkadang datang dari perbuatan kecil yang kita lakukan untuk membantu makhluk lain. Sore itu, Bima tidak hanya menyelamatkan seekor bayi angsa, tapi ia juga belajar pelajaran berharga tentang keberanian, kasih sayang, dan pentingnya menjaga alam serta semua isinya. Sejak hari itu, persahabatan Bima dan keluarga angsa menjadi semakin erat. Setiap sore, Piko akan menjadi yang pertama menyambut kedatangan Bima, berenang di dekatnya, seolah ingin memastikan sahabatnya itu tahu betapa ia berterima kasih. Dan Bima, dengan senyum di wajahnya, akan terus menjaga danau dan para penghuninya, memastikan danau itu tetap menjadi surga kecil yang aman bagi semua. Kisah Bima dan Piko mengajarkan kita bahwa kebaikan sekecil apapun dapat memberikan dampak yang besar. Jangan pernah ragu untuk menolong sesama makhluk hidup yang membutuhkan. Terima kasih sudah menonton cerita kami hari ini. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk menekan tombol like, bagikan ke teman-teman kalian, dan tentu saja subscribe channel ini ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.